Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Selasa 14 Maret 2023 kita akan melakukan saat teduh bersama sebelum kita beraktivitas. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih Engkau juga menyertai kami pada pagi hari ini, kami boleh bersaat teduh bersama. Berkati saat teduh kami Tuhan, kami serahkan saat teduh kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saat teduh kita pada malam hari ini judulnya adalah pemeliharaan Allah. Bacaannya dari Kejadian 29 ayatnya yang pertama sampai yang ke-14. Kejadian 29 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Bapak Ibu, pada saat pertama kali berada di tempat yang baru, biasanya orang akan merasa senang ketika bertemu dengan orang yang berasal dari daerah yang sama dengannya. Begitupun juga dengan Yakub. Dalam pelariannya, Yakub bertemu dengan orang-orang yang datang dari wilayah yang sama dengan sanak saudaranya. Bukan hanya itu, Yakub bahkan bertemu dengan Rahel yang ternyata masih bersaudara dengan dirinya. Pertemuan itu dapat saja dipahami sebagai satu kebetulan sebab Yakub memang pergi ke negeri Bani Timur. Namun Bapak Ibu, bagi Yakub pertemuan itu tidak dilihat dari sekedar sebagai kebetulan belaka saja. Setelah ia bertemu dengan Laban dan menceritakan semua ihwal yang menjadikan ia pergi dari rumah ayahnya, Laban menerima Yakub di dalam rumahnya. Penerimaan Laban ini terhadap Yakub dapat dipahami sebagai bentuk pemeliharaan Allah terhadap diri Yakub. Bisa saja Laban menolak Yakub dan membiarkannya yang terlunta-lunta. Tetapi di kisah ini dikisahkan tidak seperti itu. Yakub diakui sebagai saudara sedaging dengan Laban dan diterima untuk tinggal di rumahnya. Bapak Ibu, mungkin kita pernah mengalami situasi buruk seperti Yakub ini. Harus menghadapi semua sendirian, seolah tiada harapan. Namun Allah ternyata setia memelihara umatnya. Ia pun berbagai cara untuk memelihara, bahkan seringkali dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Selalu ada orang-orang yang dipakai Allah untuk menolong kita. Di saat yang sama, Allah juga dapat memahami kita untuk menyatakan pemeliharaannya bagi sesama yang sedang membutuhkan. Bapak Ibu, kita dapat bertemu Tuhan di dalam dan melalui orang lain. Saat yang sama, orang dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih pertolongan Tuhan hari lepas hari, mulai dari dulu sekarang sampai selamanya Tuhan akan setia menolong kami. Berkati kami Tuhan di dalam setiap aktivitas kami, berkati keluarga kami, berkati orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan setiap kami anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu memberkati kami, memberikan yang terbaik di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.